Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang desain prosesor dan datapad. Pertama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Aulia Rizky Syarifah dengan NIM 190900119. Yang kedua adalah Arwinda Laurisma dengan NIM 190900663. Yang ketiga, Mofarid Nurul Iksani dengan NIM 190900121. Yang keempat, Elang Bimantoro dengan NIM 190900140. Dan yang terakhir, Garin Irsyad Syoriri dengan NIM 190900146. Pembahasan kali ini yaitu level-level desain, lalu proses desain prosesor, kemudian mikrooperasi, yang keempat bahasa transfer register, dan yang kelima organisasi datapad, kemudian antarmuka memori utama, dan yang terakhir yaitu register file. Selanjutnya yaitu pengertian dari prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Selain itu, prosesor juga merupakan chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang satu prosesor ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Fungsi prosesor. Pada umumnya, fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan atau di-input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Prosesor dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan maupun terus berhubungan dengan komponen lain, terutama hard disk dan RAM. Dalam memproses sebuah data dapat dilakukan dengan waktu proses cepat atau lambat, tergantung kecepatan prosesor tersebut. Tipe-tipe prosesor. Tipe-tipe prosesor dibagi menjadi 4, yaitu 1. Uniprosesor. Uniprosesor adalah sebuah prosesor tunggal yang dapat bekerja dengan berurutan pada satu tugas pada satu waktu. 2. Multiprosesor. Multiprosesor adalah istilah yang menunjuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat menunjuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. 3. Array prosesor. Array prosesor adalah kumpulan prosesor jenis yang saling dihubungkan dan beroperasi secara serentak, seringkali di bawah kontrol prosesor pusat. 4. Network prosesor. Network prosesor merupakan sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan pada jaringan domain aplikasi. Level-level desain prosesor. Yang pertama, level system adalah eksekusi program atau pemrosesan data, penyimpan data, dan pergerakan data, dan antarmuka dengan subsistem lain, atau memori utama, memori cache, dan pengontrol input-output. Kedua, level arsitektur atau instruksi. Set instruksi berupa program counter, stack, atau struktur data, dan lain-lain. Ketiga, level transfer register. Modul-modul digital seperti register, adder, counter, multiplexer, decoder. Dan yang keempat, level gerbang atau gate level adalah sirkuit hardware. Proses desain prosesor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik setiap instruksi. Kedua, menetapkan sumber daya hardware
yang dihubungkan atau register flag stack dan lain-lain. Ketiga, menerjemahkan setiap instruksi. Keempat, menganalisa sirkuit datapad. Dan yang kelima, mengaktifkan titik-titik kontrol. Operasi penulisan memori oleh prosesor. 1. Menempatkan alamat memori dalam MAR. 2. Menempatkan data dalam MDR. 3. Men-slide flip-flop MRW menuju memori write. 4. Men-set flag SMMA. 5. Memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi kosong. Ketika SMMA menjadi kosong, maka prosesor memulai operasi lain. Operasi pembacaan memori oleh prosesor. 1. Menempatkan alamat memori dalam MAR. 2. Mereset flip-flop MRW menuju memori read. 3. Men-set flag SMMA. 4. Memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi kosong. Ketika SMMA menjadi kosong, maka prosesor meload data dari memori ke MDR. Selanjutnya, macam-macam instruksi. Yang pertama, instruksi hard, yaitu menghentikan siklus instruksi. Yang kedua, instruksi jump. Yang ketiga, instruksi load, atau menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam suatu register, digambarkan dengan kode RA sama dengan MA, di mana MA adalah alamat memori dan RA adalah alamat register. Pengertian datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Nah, datapad sendiri menurut Wikipedia adalah kumpulan unit fungsional seperti unit logika aritmatika atau pengganda yang melakukan operasi pemrosesan data, register, dan bus. Datapad berfungsi sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set. Datapad terdiri dari blok fungsional. Dalam prosesor komputer, datapad sering terdiri dari blok fungsional berikut atau beberapa variasi lainnya. 1. Register instruksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi program counter atau PC, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. 2. Memory address register atau MAR adalah register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat yang akan dikirim dan disimpan. 3. Memory data register atau MDR adalah daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. 4. Serta berbagai register yang dapat dibaca dan ditulis oleh software. Jumlah register tujuan umum pada prosesor yang akan diberikan dapat bervariasi, namun secara umum ukuran file register secara substansial lebih kecil dari cache. Register file terdiri dari sekumpulan register prosesor. Terdapat dua tipe register. Yang pertama, program addressable register, berfungsi untuk menyimpan operan dan hasil. Berikutnya, untuk register khusus seperti stack dan pointer. Kedua, scarce byte register, untuk register sementara oleh unit kontrol untuk menyimpan hasil sementara dan sebagai konstanta yang diperlukan selama eksekusi suatu instruksi. Organisasi datapad. Datapad merupakan komponen hardware yang diistilahkan sebagai ALU atau Arithmetic Logic Unit, register sebagai penyimpanan sementara, circuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal seperti memori,
dan input-output. Dan yang terakhir, circuit receiver untuk menerima sinyal dari unit eksternal.